Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asqal Azkiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri, sahabat da'i dimanapun antum berada, kehebatan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya, selalu mengutamakan akhlakul karimah. Pada akhirnya mampu membawa rakyat yang biadab menjadi beradab, yang dulu berseteru menjadi satu, yang dulu menyembah berhala kini menyembah Allah Ta'ala. Saking hebatnya Rasulullah, namanya diabadikan oleh Michael Hurt di dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 orang yang paling berpengaruh di dunia dalam sejarah. Dan Michael Hurt memposisikan Rasulullah sebagai ranking pertama. Ketika itu Michael Hurt ditanya, apa alasan engkau memposisikan Rasulullah sebagai ranking pertama? Michael Hurt menjawab, tidak ada selain Muhammad yang mampu menjadi pemimpin, baik itu skala dunia maupun agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, Imam Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Safwatut Tafasir menjelaskan ayat ini bahwa Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus kita ikuti dengan sepenuh hati, baik perkataannya, perbuatannya maupun ketetapannya. Namun, untuk meneladani Rasulullah dalam aspek pemimpin, paling tidak ada 2 kriteria yang harus ada pada seorang pemimpin. Ada syairnya. Yang pertama, memiliki sifat pandai. Yang kedua, memiliki sifat adil. Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki sifat pandai. Kenapa? Karena di antara sifat keutamaan Rasul ada yang namanya fatana, yang bermakna cerdik ataupun cerdas. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki sifat adil. Kenapa? Karena di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yang paling pertama adalah seorang pemimpin yang mencintai keadilan. Jikalau seorang pemimpin hanya memiliki sifat pandai tapi tidak adil, bisa jadi pemimpin ini yang akan mempengaruhi umatnya. Begitu pula sebaliknya, jikalau seorang pemimpin hanya memiliki sifat adil tapi tidak pandai, bisa jadi pemimpin ini yang akan dipengaruhi oleh umatnya. Oleh karena itu hadirin, pemimpin harus bercermin dan mengikuti strategi Rasul dan mengemban amanah, yakni selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya, selalu mengutamakan akhlakul karimah. Tidak kalah penting 2 syarat yang sama-sama kita sebutkan tadi. Apa itu? Pemimpin harus memiliki sifat adil dan pemimpin harus memiliki sifat pandai. Sekian syarahan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.